Ya Tuhan, jikalau di depan kami ada tubuh dan darah-Mu yang disediakan bagi kami, untuk kami boleh senantiasa boleh menikmati bagaimana Engkau senantiasa hidup dalam hidup kami, dan biarlah Engkau senantiasa tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Engkau memberkati akan setiap kami yang rindu untuk merasakan hadirat-Mu saat kami mengangkat hati kami, mengangkat pujian kami, mengangkat hormat kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak untuk dipuji, sebab Engkau yang layak untuk disembah. Dan melalui tabir diri-Mu Tuhan Yesus, Engkau telah mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Engkau pun membuka jalan bagi setiap kami untuk kami boleh layak menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan kami saat ini siap untuk memasuki hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memasuki tahta kasih karunia Tuhan, mari kita semua katakan amin. Ayo persilakan mari saudara duduk. Mari sama-sama kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Hampiri singgasana-Mu, ku hanya mampu tersungkur di bawah kaki-Mu. Dan jalan melalui tabir diri-Mu, dengan darah-Mu Yesus, masuki tahta kudus-Mu. Kau buka jalan, Kau buka jalan melalui tabir diri-Mu, dengan darah-Mu Yesus, ku masuki tahta kudus-Mu.
bangkit berdiri bersama. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadikan ku saksimu Tuhan, bahwa kami adalah umat-umat yang telah ditebus oleh darah-Mu. Jadikan kami saksi dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia. Ini hati kami, ini hati kami. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah, sembah Dia. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, mengangkat hatiku untuk menyembah-Mu Yesus. Pujian hormat keagungan bagi-Mu. Jadikan aku saksi penebusan darah-Mu. Ini hidupku hanyalah untuk-Mu. Ku mengangkat hatiku untuk menyembah-Mu Yesus. Pujian hormat keagungan bagi-Mu. Jadikan aku saksi penebusan darah-Mu. Ini hidupku hanyalah untuk-Mu selamanya. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa Haleluya. Menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa.
Berikan tepuk tangan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kita pada sore hari ini. Saudara bersukacita pada sore hari ini yang merasakan kasih setia Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya persilakan kembali saudara duduk. Kita tetap akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih luar biasa. Amin. Sebab kita akan masuki gerbang Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Amin. Haleluya. Kami masuki gerbang-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Syukur hanya bagi Dia, sebab kebaikannya selama-lamanya. Amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Haleluya. Mari sama-sama masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sama-sama. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah siapa? Terpujilah, terpujilah kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya.
saudara mau tetap bersyukur dalam Tuhan, amin. Yang mau bersyukur, berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau merancang yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tertolakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku salib-Mu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman-Mu. Bersama-sama ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sudah percaya bahwa hari ini adalah yang terbaik bagi kita, untuk kita boleh pikul salib Kristus sampai mati. Amin. Amin. Sama-sama katakan, akan pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman-Mu. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau imanku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Jangan pernah memikirkan apa yang ada di depan kita maupun apa yang ada di belakang kita, tapi kalau kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan. Alasanku segala perkara, kuasanya tidak berubah. Alasanku dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah.
angkat tangan kita sambil katakan bahwa kita percaya bahwa Allah kita adalah yang sanggup. Yang sebelah sini katakan, Allah sanggup. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah kita tetap sama, amin. Yang sebelah sini, amin. Kami semua percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu tak pernah berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Kami berserah duduk. Saudara percaya bahwa di dalam Tuhan, perkara sebesar apapun di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan bereskan, amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita percaya bahwa segala perkara, permasalahan apapun yang kita alami, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kami percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Semua jemaat katakan segala perkara. Di dalam Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan yang setia. Selalu setia, Dia memenuhi keperluan, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama angkat tangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap
paling mulia bagi Tuhan. Kami percaya dan mengaminkan pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Jikalau saat-saat ini anak-Mu ada yang merasakan bahwa seolah-olah hidupnya kurang beruntung, bahkan seolah-olah hidupnya penuh dengan kesialan, tak pernah apa yang diperbuatnya senantiasa berhasil. Tahukah saudara bahwa Tuhan menciptakan kita semuanya adalah pemenang, dan Tuhan tak pernah gagal melakukan semua rencananya atas hidup setiap umat-umatnya, setiap anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Sebab Mazmur Daud katakan, dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua. Dan dia melihat bahwa orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Kami percaya bahwa saat ini pun Allah yang benar, Allah yang kami sembah, Allah yang tak pernah gagal melakukan segala rencananya atas setiap kehidupan anak-anaknya, saat ini berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Dan dengan pengakuan Tuhan, kami bangkit berdiri di hadapan-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Kami nyatakan Engkau Tuhan, kami deklarasikan, kami mau tetap percaya akan Engkau Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji. Kami percaya. Semua lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji.
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku dengan iman. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kami percaya Tuhan, kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau, Allah yang sanggup. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi dengan iman. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang sanggup memulihkan, menolong dengan cara yang ajaib, dengan kuasa-Nya. Allah yang penuh kasih karunia bagi kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang datang berseru kepada Engkau, yang datang membawa diri kami seutuhnya, hati dan pikiran kami. Kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Tanami dengan berkat firman Tuhan, supaya bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah dalam setiap tindakan perilaku kami, seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya persembahan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan tiba saatnya berkatilah kami, teguhkan kami Tuhan dengan firman-Mu, firman yang berkuasa, mengubahkan, memulihkan. Terima kasih Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sampai kami semua segenap jemaat Tuhan yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puja tadi luar biasa mengatakan bahwa Allah sanggup, Allah yang begitu dahsyat mengasihi kehidupan kita semua. Kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Dia penuh kasih karunia dalam kehidupan sehingga Dia menyelamatkan kehidupan kita semua. Ada dua syarat saudara untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Syarat yang pertama, dia mau. Syarat yang kedua, dia mampu.
Tidak ada yang memiliki kedua syarat ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nggak ada, cuman Tuhan Yesus. Dia mau karena dia mengasihi kehidupan kita semua, dia menyayangi kehidupan umatnya, lalu dia sanggup karena dia Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu kita mau taruh kehidupan kita semua, setiap rencana dalam kehidupan kita semua untuk masuk terus di dalam rencana Tuhan. Meskipun rencana Tuhan itu mungkin tidak sama, mungkin berbeda dengan rencana kita, percayakanlah kepada Dia yang mau dan mampu menyelamatkan kehidupan kita semua. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, kita bacakan firman Tuhan. Sekali lagi kita bangkit berdiri, bacakan satu ayat ini. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Katakan amin saudara. Silakan duduk. Ayat ini memberikan sebuah pernyataan, mengatakan bahwa seorang yang namanya Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti. Jadi presisi dari ketaatan dari Nuh ini luar biasa. Karena sini dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saya nggak terlalu dalam lagi apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Sudah tahu semua. Disuruh bangun apa saudara? Bangun mall? Enggak. Bangun apa? Bangun sampan? Enggak saudara ya. Bangun apa? Bahtera. Kalau kita mempelajari lebih dalam, yang dibangun Nuh itu bukan kapal sembarang kapal saudara. Bahkan dia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk membangun kapal, membangun bahtera ini. Semua dirancang oleh Tuhan. Lu nggak bisa apa-apa. Dia cuman bisa menjadi orang yang taat, itu aja. Tapi semua perlengkapan, semua bahan Tuhan sudah siapkan semuanya. Dia harus bangun kapal yang cukup besar untuk seorang diri, dia harus bangun saudara. Dan butuh waktu 100 tahun. Dan dalam perjalanan dia membangun kapal, diperkirakan dia membangun di dataran yang tinggi, di daerah pegunungan saudara. Dan pada zaman itu Nuh sudah hidup bersama dengan banyak orang saudara. Kalau kita lihat logikanya, zaman sekarang aja secanggih apapun, ada nggak yang bangun kapal tapi di arah pegunungan sana? Zaman dulu saja orang sudah tahu zamannya Nuh. 100 tahun dia mungkin diejek, dia dihina, ya kan? Ngapain lu bangun? Kok bangun perahu besar lagi, kapal besar lagi di atas gunung kayak gitu? Ngapain, ya kan? Tapi ini perintah Allah dan Nuh tahu mengapa dia harus melakukan semuanya itu. Di ayat sebelumnya kan bagaimana di ayat yang kelima, kita mundur di ayat yang kelima pasal 6 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kalau manusia aja sedih, pilu saudara, apalagi ini kejadian yang bikin sampai hati Allah itu pilu saudara. Memilukan hatinya. Berarti pada zaman itu,
Zamannya Nuh, itu jahatnya orang itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Berfirmanlah ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan. Hewannya juga kena getahnya saudara ya. Getah dari kejahatan manusia. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan kita tahu Allah begitu sedih, pilu hatinya, bahkan dia menyesal. Tapi menyesal Allah itu bukan menyesal seperti kita nggak punya pengharapan, beda saudara. Karena dia Allah yang Maha Kuasa, dia menyesal. Allah ingin menghapus semua manusia yang jahat itu. Tetapi di ayat yang ke-8 kita perhatikan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lanjut di ayat selanjutnya, ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan siapa? Dengan Allah. Jadi Nuh tahu saudara, di tengah-tengah hitamnya, gelapnya, kejahatan yang ada, dia tidak bergaul dengan manusia itu yang jahat. Dia hanya bergaul kepada Allah. Tidak heran di ayat 8 tadi dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau kita coba memposisikan perspektif kita dengan perspektif Allah di zaman Nuh, waktu lihat ke dunia hitam semua, gelap, kotor, dosa semua, jahat semua, orang saling membunuh, semua jenis kejahatan sudah ada pada zaman itu. Tapi ada cahaya kecil, setitik cahaya pengharapan bagi umat manusia. Satu orang aja, Nuh. Lalu kita coba refleksikan dalam hidup kita semua. Zaman sekarang, dunia ini tambah baik apa tambah makin banyak jahatnya? Saudara bisa menilai sendiri saudara ya. Lambat laun dunia kelihatannya kok ya semakin kembali lagi seperti kelamnya pada zaman Nuh itu. Jahat, entah dalam keuangan, dalam keluarga, dalam seksual dan sebagainya. Kejahatan itu sudah bermacam-macam, sudah berkembang biak. Maka kita perlu memahami betapa dahsyatnya kehancuran yang disebabkan oleh dosa. Dari zaman Nuh, dari zaman kejatuhan manusia di pasal yang ketiga Kejadian, hanya butuh 3 pasal dari satu orang jatuh dosa, lalu pasal berikutnya pasal 4 sudah kejahatan pertama, pembunuhan saudara ya, dan terus menerus sampai ke pasal 6 ini hanya butuh 3 pasal, seluruh bumi itu udah jahat. Betapa dosa ini ngeri saudara ya. Bahkan akibat dosa ini itu lebih penyebarannya itu lebih ngeri saudara ya. Lebih ngeri lagi, lebih cepat tersebarnya. Lebih cepat dari virus dan sebagainya. Semua umat manusia berdosa semua zamannya Nuh. Cuman satu kan dikatakan di sini, tetapi Nuh, ya kan dikatakan. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, Nuh memperanakkan 3 anak, yaitu dia punya anak laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Ayat 11 ini, adapun bumi itu telah rusak. Rusak. Ngeri saudara ya. Puji Tuhan kita gak hidup di zamannya Nuh ya. Kita hidup di zaman kasih karunia. Dikatakan, bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan saudara. Jadi zamannya Nuh, waduh. Bunuh, membunuh dan sebagainya itu udah hal yang udah biasa, kekerasan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Diulangi lagi kata rusak. Bahkan dikatakan rusak benar sebab semua, perhatikan ini, semua manusia menjalankan hidup yang apa? Rusak. Hidup yang rusak. Lalu
Firman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lalu Allah suruh, buat kamu bagimu sebuah bahtera dan selanjutnya. Nuh mempertahankan diri, saudara. Kalau kita lihat Nuh, dari kisah Nuh ini, dia lewati 2 banjir. Dia lewati 2 air bah, saudara. Air bah yang pertama, dia harus berhadapan dengan air bah kejahatan, kerusakan, saudara, yang ada menyelimuti bumi. Tinggal dia, hanya dia yang hidup benar di mata Tuhan. Zaman sekarang, saudara, kalau kita lihat, kejahatan itu sudah hampir setiap hari diberitakan, saudara, di mana-mana. Entah di sekitar kita, di kota A, B, C, dimanapun kejahatan sudah ada. Dunia mulai kembali dibanjiri dengan kejahatan. Mendekati akhir zaman ini akan semakin banyak kejahatan. Tapi kita jangan kehilangan pengharapan. Di akhir zaman juga makin banyak juga orang akan dimenangkan, saudara. Jadilah bagian pekerjaan Tuhan. Kalau kita masih ingat sahabat kita masih ingat saudara kita masih ingat suami, istri, anak-anak kita, mungkin sepupu kita, keluarga besar kita yang belum berjumpa dengan Kristus dalam hidupnya. Pakailah hidup kita semua menjadi saluran supaya mereka bisa berjumpa dengan Kristus. Supaya mereka bisa menemukan bahtera yang sama yang Nuh buat, saudara. Mereka bersama-sama dengan kita masuk dengan bahtera. Bahtera itu berbicara keselamatan, saudara. Apa yang Allah katakan di pasal yang ke-7. Dikatakan lalu berfirman, ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di antara orang zaman ini. Semuanya akan binasa pada waktu itu, tapi engkau dan seisi rumahmu, keluargamu. Kalau kita punya sahabat, doakan, saudara. Tapi tentunya kita secara pribadi pun harus beres di hadapan Tuhan. Kalau kita masih ada pergumulan, kita masih ada ini, berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menang akan pergumulan menjadi kesaksian. Dan kesaksian itu bisa membawa jiwa-jiwa yang baru. Kalau kita ingat akan setiap saudara-saudara kita, jadilah seperti Nuh, saudara. Di tempat pekerjaan, di tempat kita belajar, mungkin teman-teman banyak di sini dari kamu Inggris. Ketika kita belajar, tetap jadi terang di tempat di mana kita belajar, saudara. Jangan pas hari Minggu aja terang, nanti balik sana gelap. Ya bagi jemaat semua, di tempat pekerjaan, dimanapun, di keluarga, terang itu harus muncul. Supaya apa? Supaya kita melihat apa yang kata firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini proses, saudara. Baik saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta pun sama diproses. Kita jemaat Tuhan diproses. Kita mau pastikan di tengah-tengah dunia yang kelam ini, Tuhan lihat masih ada anak-anak Tuhan yang setia. Dan ketika kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, kasih Tuhan, kasih karunia itu ada, maka kita akan mulai melihat ada banyak jiwa-jiwa yang belum berjumpa dengan Tuhan. Bahkan mungkin mereka sedang tenggelam di tengah banjirnya kejahatan yang begitu gelap di dunia ini. Jadilah saluran pekerjaan Tuhan. Doakan mereka. Bawa mereka bersama-sama bersekutu. Seperti Nuh membawa seisi rumah. Anak-anaknya, menantunya. Berbicara luas, setiap orang yang ada dalam kehidupan kita. Bawa mereka
Untuk mereka bisa masuk ke bahtera yang sama, berbicara tentang keselamatan. Untuk mereka bisa berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kapal keselamatan itu. Dunia ini sedang tenggelam dengan kejahatan yang ada, dengan dosa yang ada. Bahkan sampai kepada dosa-dosa yang sulit dibedakan, ini benar apa enggak, saudara. Kalau enggak kita hidup dengan firman Allah, kita enggak hidup seperti kata firman Allah dikatakan di sini, seperti Nuh yang hidupnya bergaul dengan Allah, hidupnya bergaul dengan firman Allah. Kita akan kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, sampai kepada mana yang hampir benar, saudara. Hampir loh, nggak benar tapi ini katakan hampir benar. Hikmat itu hanya ada dalam firman Allah. Bahkan Roh Kudus, Yesus pun tahu, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk menginsafkan dunia, menginsafkan kehidupan kita semua. Saya yakin kita semua jemaat Tuhan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mari kita seperti Nuh yang terus mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu proses, bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Kita harus ingat kita sudah hidup di zaman akhir. Di akhir zaman ini, saudara. Karena tanda-tanda sudah mulai kelihatan. Dunia sudah mulai kembali dibanjiri dengan hal-hal yang begitu rusak di hadapan Tuhan. Tapi kita terus seperti Nuh yang terus mempertahankan iman kita. Yang terus menjadi terang, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kalau saat ini dimana kita bisa, Tuhan terima kasih Engkau kembali menemukan hidup aku, pertahankan itu. Tuhan begitu luar biasa mengasihi saya dan saudara. Dia begitu penuh dengan kasih karunia dalam kehidupan. Di masa zaman Nuh, ketika Tuhan katakan manusia waktu itu hidup sekian ratus tahun, lalu Tuhan memutuskan cukup 120 tahun saja. Karena mereka hidup di dalam daging. Lalu Tuhan katakan di sini, waduh luar biasa. Bahwa kehidupan kita semua, kalau kita tarik kepada sekarang, maka Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk kembali bertobat. Kembali dipulihkan di dalam Tuhan, saudara. Dan bahtera keselamatan itu selalu terbuka buat saya dan saudara. Bahkan kepada setiap orang-orang yang ada dalam kehidupan kita semua. Kita ingat penjahat yang di sebelah Yesus. Yang satu sudah dihukum, terus menghina Yesus, tapi satu dia sadar. Akhirnya Tuhan, kalau ingat aku. Dia memang sudah tidak ada kesempatan lagi dia untuk melakukan hal-hal rohani. Tapi dia punya iman, percaya. Dia mendapatkan kasih karunia. Yesus katakan pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi tidak ada hal yang Tuhan tidak bisa ampuni dalam hidup kita semua. Kalau kita mau datang kepada Dia, kita terima kasih karunia. Keselamatan itu kasih karunia. Tuhan memberikan banyak waktu kesempatan buat saya dan saudara. Seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang pada zaman Nuh. 120 tahun Tuhan memberikan kesempatan. Bahkan Nuh harus menjadi sebuah cara Allah untuk mengingatkan orang pada zaman Nuh. Tapi orang-orang zaman itu memang sudah begitu keras, begitu jahat. Nuh dengan setia, dengan taat dia terus bangun itu bahtera itu. Lalu sampai pada akhirnya selesai kesempatan itu, air bah datang, saudara. Dan Nuh ketika air bah itu mulai turun, Nuh masuk ke dalam bahtera. Sampai kepada Nuh keluar bahtera. Butuh berapa lama, saudara? Kalau dihitung membutuhkan 370 hari. Dia harus tetap tinggal dalam bahtera itu. Sampai Tuhan menyelesaikan semuanya. Artinya kalau 370 hari Nuh saja ada di dalam keselamatan itu. Kalau kita hitung dalam setiap tahun kita, berapa hari kita mau tinggal terus di dalam Tuhan, saudara?
Mungkin ada kalanya kita bolong-bolong saudara ya. Ada kalanya ada beberapa hari, beberapa minggu kita lupa sama Tuhan saudara. Tapi Nuh dia tinggal terus di dalam kapal keselamatan itu, dalam bahtera keselamatan itu. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita mungkin kalau melihat ketika dunia ini kita nggak tahan, pinginnya ngintip luar, kayaknya enak nih di luar nih ya. Dekem terus di dalam bahtera keselamatan ini susah, banyak aturannya, ya kan? Sukar menaati, tapi itulah satu-satunya supaya Nuh selamat. Itu cara Tuhan. Jadi pastikan kita setiap hari tinggal di dalam Tuhan. Amin. Karena itulah keselamatan. Coba Nuh melanggar apa yang Tuhan mau. Baru berapa hari dia keluar saudara. Padahal bumi sedang dilanda dengan air bah yang gak selamat saudara. Tapi dia belajar taat dan setia. Tetap tinggal di dalam bahtera keselamatan itu. Nuh adalah orang yang begitu taat dan setia. Orang yang sabar, orang yang konsisten dan ketaatan. Dari kisah Nuh ini kita melihat beberapa hal yang begitu penting yang perlu kita pahami. Bahtera Nuh ini berbicara tentang rencana Allah dalam memberikan keselamatan buat saya dan saudara, kita semua. Melalui Yesus Kristus, di mana kita sebentar akan memperingati. Bahtera ini melambangkan keselamatan yang diberikan Allah kepada Nuh dan keluarganya. Di saat yang sama, ketika penghakiman itu datang, bagi zaman di mana Nuh hidup, kasih karunia datang di saat yang sama. Jadi ada penghukuman, ada kasih karunia. Mari kita semua anak-anak Tuhan sikapi keselamatan ini dengan tidak main-main lagi. Baik kita yang masih muda, baik kita yang sudah berkeluarga, baik kita semua yang sudah lanjut. Terus kata Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatan itu. Ini adalah gambaran keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia dari dosa dan kematian. Manusia punya kehendak bebas. Seperti yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil orang sezaman Nuh. Dan Nuh selalu memperingatkan kepada mereka. Nuh juga mengabarkan kabar kebenaran. Untuk tetap setia, jangan berbuat dosa, jangan. Nuh mengadat, tapi dia alami ejekan ya kan. Ya alami caci maki dan sebagainya. Jelas pasti secara logika ngapain dia melakukan pekerjaan yang secara akal manusia. Tapi itu perintah Allah. Seringkali Allah ingin kita melakukan sesuatu di luar arus dunia ini. Kita harus melawan arus dunia ini. Tapi kita harus belajar taat. Di saat dunia menormalisasi berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mengambil sikap. Saya harus tunduk taat kepada Tuhan. Anak-anak muda akan sudah biasa pacaran model begini. Udah biasa, teman-teman juga ngelakuin hal yang sama. Tapi ingat firman Tuhan saudara. Kita mungkin yang memiliki usaha dan sebagainya saudara. Oh, udah biasa cara seperti ini. Tapi kalau tidak benar di hadapan Tuhan saudara, jangan dilakukan. Kita harus belajar seperti Nuh. Iman. Dari kisah Nuh, bahtera Nuh ini juga berbicara tentang iman dan ketaatan dari hidup Nuh. Membangun bahtera karena imannya, dia meresponi. Tuhan punya rencana menyelamatkan Nuh. Karena dia berkenan di mata Tuhan. Dia orang benar, dia tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan Nuh meresponi. Satu-satunya orang yang meresponi. Ya, yang lain menolak, yang lain melawan, yang lain semakin jahat, tapi Nuh meresponi dengan taat. Hal ini mengajarkan pentingnya untuk percaya dan taat. Seringkali mungkin gak masuk akal maksud Tuhan dalam hidup kita semua. Tapi Tuhan mau kita taat. Bahtera Nuh juga melambangkan sebuah pembaharuan. Permulaan yang baru. Alat
yang dipakai Tuhan, cara yang dipakai Tuhan untuk manusia memulai permulaan yang baru, ya kan? Manusia yang jahat dimusnahkan, lewat Nuh menjadi ayah yang kedua bagi manusia untuk memulai permulaan yang baru. Ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus dan kita dipulihkan, maka ada permulaan yang baru. Bahkan kata firman Tuhan, Tuhan membuang jauh-jauh dosa kita. Tuhan melupakan. Tapi seringkali kita manusia, kita tidak percaya perkara Tuhan memulihkan kita semua. Bahkan kita membuka hati kita untuk suara iblis mendakwa kita, mengembalikan kita, mengingatkan kembali kepada dosa-dosa lama kita. Tidak heran, tidak sedikit yang kembali kepada dosa, kembali kepada lubang yang sama, kepada kubangan yang sama. Tuhan sudah angkat kita, bersihkan hidup kita semua. Tapi belajar, makanya pentingnya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap bergaul seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Lalu hal yang keempat, Bahtera Nuh ini berbicara juga tentang Allah yang menyediakan. Percaya sudah, ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah zaman Nuh, di mana Allah memusnahkan seluruh makhluk hidup yang jahat yang tidak berkenan. Ada masa yang begitu sukar, tapi Nuh masuk ke dalam bahtera yang Tuhan perintahkan dia bikin. Ada penyediaan, saudara. Apakah dikatakan Nuh kelaparan? Tidak. Tuhan perintahkan, semua siapkan kebutuhan-kebutuhan dan Tuhan pelihara dia. 1 tahun 370 hari tinggal di dalam bahtera itu. Melambangkan setiap hari kita harus belajar taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Amin. Mulailah hari-harimu dekat dengan Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, bahkan mengakhiri hari kita mengucap syukur terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kita terlena, terlepas. Karena iblis, firman Tuhan katakan, seperti singa yang sedang mengaum-ngaum, siap menerkam. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Daud katakan, tongkatmu dan gadamu, saudara. Gada itu perlindungan, tongkat itu kedisiplinan, saudara. Tuhan melindungi kita, tapi di saat yang sama Tuhan juga mendisiplinkan kita. Kan seperti domba, domba yang mungkin mulai keluar dari jalur, ya disiplinkan pakai tongkat, ya kan. Tapi gada Tuhan juga melindungi kehidupan kita semua. Mari kita lihat kisah Nuh yang mungkin sederhana ini, saudara. Tetapi begitu dahsyat, begitu dalam nilai. Kita lihat dalam hidup kita semua masing-masing. Apakah aku ada di dalam bahteranya Tuhan? Atau aku sedang di luar? Aku suka dan rindu tinggal di dalam bahteranya Tuhan. Atau aku lebih suka keluar, enak di luar. Seperti orang-orang pada zaman itu. Mereka gak sadar. Hari penghakiman, hari penghukuman itu sudah datang. Tapi Yesus Kristus, dia begitu mengasihi saya dan saudara. Dia datang. Dia menjadi kapal keselamatan itu. Namun perlu tindakan kita semua untuk percaya, saudara. Saat kita percaya, maka kita mulai melangkahkan hidup dengan iman. Aku hidup benar. Aku sudah ditebus Tuhan. Aku sudah dipulihkan. Aku sudah diselamatkan Tuhan. Itu respon yang benar, saudara. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam penyertaan Tuhan. Ingat saudara, kita semua gak akan pernah tahu hari di mana kita berpulang kembali kepada Tuhan. Tapi zaman sudah mendekati akhir, saudara. Pastikan kita ada di dalam bahtera keselamatan itu. Pastikan kita tetap tinggal di dalam. Sampai pada akhirnya bahtera itu berlabuh di tempat yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita masuk dalam kehidupan yang kekal bersama-sama. Jangan sampai kita tertinggal akan bahtera itu, saudara. Untuk masuk ke dalam bahtera itu, Tuhan tidak paksa kita, tapi Tuhan memberikan kesempatan buat saya dan saudara mengambil sebuah keputusan. Tuhan, aku mau terus melangkah.
Aku mau terus tinggal di dalam bahtera-Mu Tuhan. Seberat apapun keadaan dalam hidupku, aku tahu yang membuat hidupku selamat adalah tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan menyediakan, Tuhan menolong. Kemana Tuhan bawa aku harus tetap tinggal di dalam Engkau. Kemana Tuhan tempatkan aku harus tetap menjadi terang, tetap menjadi garam bagi dunia ini. Nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau Engkau kembali mengingatkan hamba-Mu, kalau Engkau kembali mengingatkan umat-Mu saat ini Tuhan, kami tahu firman Tuhan itu bukan kebetulan. Firman Tuhan itu selalu tepat bagi kami semua, tepat pada waktunya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau terus memurnikan hidup kami Tuhan. Kami percaya kami sudah Engkau layakkan Tuhan. Tapi kami terus harus melatih setiap keputusan-keputusan kami adalah keputusan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami tidak ingin kembali terseret di dalam banjirnya kejahatan dunia ini. Tapi kami mau tinggal di dalam bahtera-Mu ya Tuhan. Satu-satunya yang membuat kami selamat hanya tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dunia boleh mengintimidasi kami. Dunia boleh mengejek kami Tuhan. Cara hidup benar kami mungkin bertentangan dengan cara dunia. Tapi kami mau belajar bertahan ya Tuhan dengan iman kami. Kami mau belajar tidak berkompromi dengan dunia ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah firman yang kami terima Tuhan bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah. Bahkan buah itu boleh dinikmati. Banyak orang, mungkin orang yang belum mengenal Engkau bisa melihat betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Pakai setiap hidup kami, tidak hanya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, tapi segenap jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Allah, merenungkan, pakai hidup mereka menjadi terang-Mu ya Tuhan, dimanapun, di keluarga, di tempat usaha, di tempat pekerjaan kami, sampai kami semua yang sedang belajar, sedang bekerja, dalam keadaan apapun, kami terus membawa terang-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih akan kasih. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam haleluya, haleluya. Indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kau sudah mengangkat hidup kami ya Tuhan. Kau sudah menebus hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, ku
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, terlalu banyak yang kau perbuat. Bersyukur Bapa. Renungkan firman Allah, renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Hidupku syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Ini kami ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bawa terus kami masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih akan kasih setiamu. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah juru selamat dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau memulihkan hidup kami. Kami memiliki hidup yang baru, permulaan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segala keadaan, situasi, kondisi, gelombang, badai dalam hidup kami tidak akan bisa melepaskan kami akan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga kami naikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, penguasa tunggal hidup kami. Kami serahkan setiap langkah keputusan dalam hidup kami ke dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Banyak yang saya mengundang Bapak pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Di dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, terima kasih Yesus. Angkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan. Bersyukur Bapa. Amin. Haleluya. Syukur Tuhan buat kasih setia-Mu.
syukur kepadamu Bapa atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami yang tidak layak ini Tuhan, Engkau layakkan untuk kami dapat menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah seumur hidup kami, kamu terus tetap mengikut Engkau, kamu tetap setia. Dan terlebih Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk kerabat kami, sahabat kami yang belum memiliki iman dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memenangkan jiwa-jiwa mereka. Biarlah mereka mau menerima bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang dapat dipercayai, yang dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah seumur hidupnya terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menerima perjamuan asa yang kudus. Kamu kembali mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sangat berharga bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu terus ada di dalam hidup kami. Kami mau menerima perjamuan asa yang kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita akan menerima perjamuan. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa. Pendeta Rengli bisa maju ke depan. Rengli untuk membantu. Jika sama Bapak Parman. Bapak Parman. Dari
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa ada yang belum dilayani? Bisa angkat tangan. Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat roti di tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat cawan di tanganmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas karyamu. Karya penyelamatan yang tidak pernah bisa kami lakukan dengan cara kami sendiri, tapi hanya Engkau. Engkau yang penuh kasih, Engkau yang mau, Engkau yang mampu itu. Engkau melihat kami semua seperti Engkau melihat Nuh. Kasih karuniamu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih hidup kami Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar terus setia di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar tetap taat di dalam Engkau Tuhan. Tetap dalam setiap kehendak-Mu, hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Tetap tinggal di dalam bahtera-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Kami menemukan hidup yang sesungguhnya hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Nah, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Pelayan perjamuan bisa mengumpulkan cawan dari jemaat.
Haleluya, karena salibmu ku karena salibmu. Bahasanya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita kembali tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat keselamatan yang Engkau beri bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah melalui apa yang kami berikan ini, biarlah kami boleh memberkati banyak jiwa untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau sucikan tangan kami, pikiran kami, untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan ucapan syukur dan terima kasih sebab Allah sanggup melakukan segala perkara hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
memberkati persembahan setiap saudara. Untuk pengumuman hari Rabu, kami mengundang para pria semua juga bisa hadir dalam kebaktian kaum pria pukul 6:30 malam. Jadi Rabu ini ada ibadah pria. Jadi kaum pria mengundang para pria-prianya Tuhan untuk hadir, boleh menikmati hadirat Tuhan. Pengumuman hanya sekian. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Kami undang Bapak Alek untuk pimpin dalam doa ucapan syukur. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia. Katakan, tetap percaya. Tuhan setia. Mari Bapak Ibu sekalian kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Kami mengucap syukur, bilang terima kasih. Di akhir ibadah ini Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Kami mau tetap satu bahtera dengan Kau ya Tuhan. Kami tetap mau satu kapal dengan Kau. Seperti Nuh yang melakukan bergaul akrab dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau juga pulang dari tempat ini. Kami juga mau terus bergaul akrab dengan Engkau. Bertemu secara pribadi Engkau setiap hari Tuhan. Bukan hanya sekali dua kali. Tapi setiap hari kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Terus bergantung berharap kepada Engkau. Karena kasih karuniamu sungguh-sungguh tak terbatas dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Karena ini adalah modal utama dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah badai, di tengah gelombang yang sangat dahsyat, bahkan di tengah banjir yang melanda kami. Kami mau tetap satu kapal dengan Engkau Tuhan. Satu bahtera dengan Engkau. Kami tetap mau melakukan ini dalam kebenaran firman-Mu. Dengan terus melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang membawa damai, sejahtera, sukacita. Kami terus bersama-sama dengan Engkau. Kami dilindungi dan diberkati oleh Engkau. Tuhan juga menghadapkan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia Tuhan. Dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya. Berkati keluarga pastori Tuhan, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang membawa damai sejahtera sukacita yang hanya dari Engkau ya Tuhan. Gandeng kami Tuhan, Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, imanmu menengadah kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kiranya kita semua pulang membawa segala berkat, anugerah, rahmat, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus. Persekutuan, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan kuasa yang dahsyat. Kami terima di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.
menjadi bagian dalam kehidupan kita semua mulai sekarang, esok sampai Maranatha. Kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban.